Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afina Damayanti dari kelas 12 TKJ 3. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kembali isi dari novel yang berjudul Laskar Pelangi, yang dikarang oleh Andrea Hirata, yang diterbitkan di Yogyakarta pada tahun 2005 oleh penerbit Bentang Pustaka Yogyakarta. Laskar Pelangi adalah novel pertama karya Andrea Hirata yang diterbitkan oleh Bentang Pustaka di tahun 2005. Novel ini bercerita tentang kehidupan 10 anak dari keluarga miskin yang bersekolah di SD dan SMP di sebuah sekolah Muhammadiyah di Pulau Belitung yang penuh dengan keterbatasan. Mereka adalah Ikal, Bintang, Sahara, Mahar, Aikon, Syahdan, Kucai, Borek atau Simon, Trapani, dan Harun. Mereka bersekolah dan belajar pada kelas yang sama, dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMP. Dan menyebut diri mereka sebagai Laskar Pelangi. Pada bagian-bagian akhir cerita, anggota Laskar Pelangi bertambah. Satu anak perempuan yang bernama Flo, seorang murid pindahan. Keterbatasan yang bukan membuat mereka putus asa, tetapi malah membuat mereka terpacu untuk dapat melakukan sesuatu yang lebih baik. Laskar Pelangi merupakan buku pertama dari tetralogi Laskar Pelangi. Buku berikutnya adalah Sang Pemimpi, Endorser, dan Mariamah Karpov. Naskah Laskar Pelangi telah diadaptasi menjadi sebuah film yang berjudul sama dengan bukunya, film Laskar Pelangi, dan diproduksi oleh Milas Films dan Mizan Production, dan digarap oleh sutradara Riri Riza. Laskar Pelangi adalah karya pertama dari Andrea Hirata. Buku ini segera menjadi bestseller yang kini kita ketahui sebagai buku sastra Indonesia terlalu sepanjang sejarah. Cerita terjadi di sebuah desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur. Dimulai dari sekolah Muhammadiyah terancam akan dibubarkan oleh Depdikbud Sumsel jikalau tidak mencapai siswa sejumlah 10 anak. Ketika itu, baru 9 anak yang menghadiri upacara pembukaan. Akan tetapi, tepat ketika Pak Harvan, sang kepala sekolah, hendak berpidato menutup sekolah, Harun dan ibunya datang untuk mendaftarkan diri di sekolah kecil itu. Mulai dari sanalah dimulai cerita mereka, mulai dari penempatan tempat duduk, pertemuan mereka dengan Pak Farhan, perkenalan mereka yang sangat luar biasa, di mana A Kyong yang malah cengar-cengir ketika ditanya namanya oleh guru mereka. Bumus, kejadian bodoh yang dilakukan oleh Borek, pemilihan ketua kelas yang diprotes keras oleh Kucai, kejadian ditemukan bakat luar biasa Mahar, pengalaman cinta pertama Ikal, sampai pertaruhan nyawa Lintang yang mengayuh sepeda 80 km pulang pergi dari rumahnya ke sekolah. Mereka, Laskar Pelangi, nama yang diberikan oleh Bu Muslimah akan kesenangan mereka terhadap pelangi pun sempat mengharumkan nama sekolah dengan berbagai cara. Misalnya, pembalasan dendam Mahar yang selalu dipojokkan kawan-kawannya karena kesenangannya pada okultisme yang membuahkan kemenangan manis pada Karnaval 17 Agustus. Dan kejeniusannya luar biasa Lintang yang menang dan mengalahkan Dr. Andes Zulfikar, guru sekolah kaya PN, yang berijazah dan terkenal dan memenangkan lomba cerdas cermat. Laskar Pelangi mengarungi hari-hari menyenangkan, tertawa, menangis bersama. Kisah 10 kawanan ini berakhir dengan kematian ayah Lintang, yang memaksa Einsteinin Cili itu putus sekolah dengan sangat mengharukan, dan dilanjutkan dengan kejadian 12 tahun kemudian, di mana Ikal yang berjuang di luar Pulau Belitung kembali ke kampungnya. Kisah indah ini diringkas dengan kocak dan mengharukan oleh Andrea Hirata.
Kita bahkan bisa merasakan semangat kecil anggota 10 Laskar Pelangi ini.